menceritakan pengalamannya. Coach Ju itu menceritakan pengalamannya. Dia bilang bahwa waktu kecil itu dia adalah anak yang pemalu, dan karena dia pemalu, dia itu adalah seorang anak Korea yang dia, halo Christine, halo Pak Asrin. Jadi dia itu adalah seorang orang Korea yang dia itu besar di Alabama, Amerika, di mana minoritas itu sangat sedikit. Jadi dia itu cerita ke saya bahwa pada waktu dia menjadi sangat sedikit itu, minoritas itu, dia bilang dia itu ingin sekali berkawan, maaf ya ini. nah nah dia ingin sekali berkawan, tapi dia tidak bisa berkawan karena pemikiran dia sendiri gitu. Karena waktu dulu itu Pak Juyong itu dia berpikir, wah, anak-anak Amerika pasti semuanya nggak mau temenan sama dia gitu, nggak mau main sama dia. Nah, itu tuh sering juga terjadi sama kita loh, kalau dilihat-lihat gitu ya. Karena kita itu suka banget ngerasa sebelum kita mendekati orang, sebentar ya, kayaknya ini harus saya reply dulu. Nah, udah. Nah, jadi sebelum kita memprospek orang itu, kita kadang-kadang merasa, wah, ini orang nggak akan mau sama Atomi gitu. Sebelum kita deketin juga kita udah ngerasa, wah, kita bakal ditolak nih, wah, kita bakal ditolak nih. Nah, sebenarnya pemikiran seperti itu, Pak Juyong itu bilang bahwa kenapa kita harus negatif sih, kata dia, padahal positif aja. Dan teman-teman tahu nggak apa yang terjadi ketika si Pak Juyong ini dia akhirnya memberanikan diri gitu ya. Dia berdoa ke Tuhan. Dia berdoa ke Tuhan selama 2 minggu kalau nggak salah. Dia berdoa, ya Tuhan, berikanlah bola basket itu ke tangan saya supaya saya bisa temenan sama anak-anak ini. Dia bilang gitu kan. Karena dia tuh pengen banget temenan, tapi dia takut anak-anak ini rasis lah atau apalah gitu ya, nganggap dia aneh lah segala. Tapi ternyata dia berdoa dan si bola basket itu nggak pernah jatuh ke kaki dia. Terus dia mikir, saya mau pindah ke sana, mungkin kalau di sana saya bisa dapat bola basket. Jadi dia pindah ke situ, tapi di sana juga dia nggak dapat. Sampai akhirnya dia berdoa dan jawaban Tuhan itu, jalan aja ke sana gitu, sapa aja. Dan dia itu marah banget waktu dia denger ya, dia dapat jawaban itu ya. Dia pikir, emang Tuhan nggak tahu bahwa itu tuh emang gampang gitu melakukan itu, datang ke sana terus langsung sapa orang itu, emang gampang? Saya juga takut gitu ya. Tapi ternyata karena dia udah kepepet gitu ya teman-teman, kan kadang-kadang kita tuh paling jago pada saat kita kepepet. Nah, udah dia kepepet, dia akhirnya datang ke anak-anak Amerika itu, terus dia bilang hai gitu. Dan ternyata anak-anak itu ramah, dan mereka itu selama ini tidak nyapa Pak Juyong itu. Kenapa? Karena mereka kira si Pak Juyong itu nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata dia kan bisa bahasa Inggris karena dia udah lama kan di Inggris, di Amerikanya itu. Nah, jadi dia bilang sebenarnya penolakan itu, situasi ditolaknya sih sebenarnya mungkin sakitnya cuma 10%, tapi kita takut ditolaknya 90%. Makanya begitu, karena kita mikirnya saya pasti ditolak nih, saya pasti ditolak. Jadi waktu kita datang dan kita bilang kita ditolak gitu kan. Nah, jangan sebenarnya kalau menjadi orang yang negatif itu sangat nggak enak lah. Jadi orang yang negatif itu buat apa gitu. Kalau saya tuh belajar di Atomi, saya itu termasuk orang yang super negatif. Jadi waktu sebelum saya masuk ke Atomi itu saya super negatif, super sinis. Pokoknya saya tuh benar-benar ngerasanya, MLM apa sih ya, kayak waktu itu saya pernah cerita ya ke bunda-bunda, saya nggak mau coba produk Atomi sedikit pun. Waktu dulu Ibu Sili Ciputra sampai ngasih barangnya ke saya, ini Anita coba satu colek aja. Saya bilang nggak mau, karena satu colek jangan-jangan saya harus beli satu tempat. Nah, sesinis itu saya, sesinis itu dan senegatif itu gitu ya. Dan untunglah saya ketemu Atomi sehingga saya sekarang jadi kayak gini gitu ya, saya terbuka juga sekarang gitu. Makanya tadi Pak Juyong itu saya dapat banyak sekali ininya ya, kesuksesan itu tergantung sama pikiran kita sendiri. Dia bilang kemampuan untuk melangkah keluar dari comfort zone. Nah, itu iya. Jadi teman-teman itu selalu semua bilang ke saya tuh gini, kamu mah gampang ya, live itu kayak gitu. Kamu bilang saya live gitu. Apa kamu nggak takut? Takut sebenarnya bunda-bunda gitu. Waktu pertama saya live, saya ditemenin sama Ci Ika Irawati, dan saya gemeteran sepanjang live karena saya live tentang Atomi yang saya sama sekali nggak tahu.
karena waktu live pertama itu saya nggak tahu company, saya nggak tahu marketing, saya nggak tahu apa itu mass stitch, saya bahkan nggak tahu singkatan dari KRI gitu, saya nggak tahu apa-apa, tapi saya tahu produk gitu, saya cuma tahu produk. Dan pada waktu itu saya baru sadar, tadi juga Pak Juyong itu bilang, kalau kamu jagonya cuman produk, maka kamu jadinya sales master. Tapi karena sales master itu master di sales ya, di jualan gitu kan. Tapi kalau kamu mau jadi auto sales master, kamu harus jago di marketing gitu, kamu harus bisa mengembangkan jaringan. Dan untuk bisa ngembangin jaringan gitu bunda-bunda, harus ada keistimewaan dari bunda-bunda sendiri gitu ya. Jadi Ci Lilis Senjaya tuh sepakat sama saya, jangan ada, halo Sis Caniko, jangan ada yang niru saya, jangan ada yang niru Ci Lilis Senjaya, karena kita berdua itu sudah ada yang punya, maksudnya saya tuh saya, Ci Lilis Senjaya tuh Ci Lilis Senjaya gitu ya. Nah jadilah bunda-bunda sendiri gitu, kayak Bunda Triyahya itu saya sangat tertarik sama ini ya bun posting bunda selalu saya baca. Nah kalau Bunda Justina itu saya senangnya tuh bunda tuh senyum terus kalau ketemu saya bun nah itu tuh menyenangkan banget gitu. Nah jadilah seperti bunda-bunda gitu ya, bunda-bunda pada kesehariannya. Kalau enggak Christine gitu ya, postingnya tuh selalu seger gitu. Kalau Christine tuh apa ya, manis gitu kalau Christine. Nah jadi kalau mau jadilah kayak bunda-bunda lah, kayak Agnes gitu ya, postingnya itu kadang-kadang cetar membahana ya, bikin saya gitu. Tapi itu ciri khas Agnes gitu. Jadi bunda-bunda jadilah bunda masing-masing, sharinglah dengan cara bunda masing-masing. Saya memang bisa ngasih tahu, misalnya bunda harus sharingnya apa dulu gitu ya. Kayak misalnya kalau bunda tertarik di, halo Ci Jenny, kayak bunda tertarik di ini ya, di sosial media Ci Jenny Sim ini, dia belajar caranya dari saya karena dia itu tertariknya sama sosial media gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau jadi kayak saya, kayak coach gitu, nah itu bisa belajar lagi dari saya, nanti saya ajarin. Oke, sekarang saya mau ngajarin tentang pentingnya kenapa kita itu ini yang ngasih messenger nggak berhenti biarinlah ya, ada ting-ting. Nah jadi kalau kenapa di Atomi itu kita itu penting ngomong dua kaki, kenapa kita penting bilang binari binari binari, kita tuh selalu bilang dua kaki ya teman-teman, jangan lebih. Kenapa gitu? Dan kenapa saya tuh selalu bilang tidak ada kedalaman ya, nggak ada depth line itu nggak ada kedalaman. Jadi teman-teman tuh bisa ngambil seluruh dunia kalau teman-teman mau. Itu penting sekali diomongin sama orang-orang yang benci MLM, karena kita akan ketemu banyak sekali orang yang benci MLM, termasuk saya dulu gitu ya. Nah dan mereka bahkan gak mau coba produknya. Jadi begitu kita bilang ini poin segini, lari gitu ya. Nah kalau mereka lari, ternyata saya dapat dari Pak Juyong, dia bilang kejar jadi kalau dia lari gara-gara itu, kejar ya bunda, terus bilang kenapa kamu benci MLM. Orang yang benci MLM pasti akan langsung menangkap itu ya, pertanyaan seperti itu tuh pasti dia tangkap, terus dia langsung brot ke kita. Dia nggak suka karena ada tupo. Kita tinggal bilang Atomi nggak ada tupo. Dia bilang saya nggak suka ada paket-paketan. Atomi nggak ada paket-paketan. Terus udah gitu kalau dia bilang saya nggak suka ada itu apa ya, breakaway itu, jadi kalau Bunda Triyahya jadi Diamond Master, saya Sales Master, di atas saya toh, nah saya dibuang jaringannya, nggak ada di Atomi. Adanya kalau Bunda Triyahya jadi Diamond Master, saya puji Tuhan karena Sales Master Bunda Triyahya bisa saya pakai. Nah iya kan, untuk saya jadi Diamond Master gitu. Jadi kalau di Atomi kita bisa terus saling bantu selama kita dua kaki ya. Nah oleh karena itu saya mau terangin ke bunda-bunda kenapa kita jangan melenceng dari cara yang sudah dipraktekkan ya. Begini, jadi nih ini tuh ini kan saya ya. Oke, aduh ini yang ngasih nah ini saya. Nah kalau bunda-bunda itu pertama, apakah PV ini yang baru bergabung ya, kenapa PV itu harus 10.000 PV kalau mau jadi bisnis partner? Karena kalau belum 10.000, jaringan sini dan jaringan sini bunda nggak akan pernah bisa lihat
siapa di sini. Waktu itu Winda pernah telepon saya, terus dia bilang, Ci, kenapa ya kalau saya lihat di bawah si A member saya itu dia sudah banyak orangnya, tapi si A nggak bisa lihat. Kenapa ya? Karena si A belum beli apa-apa. Ya, itu sebabnya. Jadi kalau mau beli mau jadi bisnis partner atau syarat pertama harus ini, harus 10.000 PV ke atas ya. Nah, nanti bunda-bunda itu kan dapat A dan dapat B. Kemudian taruhlah di kiri bunda, ya, taruh si C. Taruh di kanan bunda si D. Nah, ini terus seperti kalau yang saya itu kan saya gini ya, bunda ya, nanti F gitu. Nah, kalau misalnya bunda ini kalau bunda mikir, aduh saya punya satu temennya si B, saya taruh sini, boleh nggak? Sebenarnya boleh kalau bunda mau melakukan itu pada semua jaringan gitu, tapi terus terang capek loh bun gitu, 2 jaringan pun kita maintainnya udah luar biasa ya, apalagi kalau kita punya banyak gitu. Kata saya jangan pernah dikasih ke kanan, karena kita itu bantu dia, bantu member kita itu apa, support ya, kita support, kita edukasi gitu. Kita misalnya kasih dia PV awal boleh, kalau dia memang bilang aduh buat saya untuk menjadi bisnis partner atau saya harus beli 10.000 PV itu berat bunda, oh nggak apa-apa, tapi orangnya rajin, orangnya berdedikasi, orangnya konsisten, ya kita kasih PV awal. Kalau buat saya itu nggak masalah ya, mungkin kalau buat leader yang lain masalah, tapi kalau buat saya segini itu saya kasih nggak apa-apa gitu, karena saya banyak non member sih bunda. Nah ini ada I dan ini ada J misalnya ya. Nah pada suatu hari bunda-bunda itu akan mengalami seperti saya, bunda ingin menjadi sales master. Nah ya, ketika bunda mau menjadi sales master berarti dalam waktu 1-15 ya, dalam sebulan, dalam 1-15, tanggal 1-15 atau 16-30, bunda harus punya 2,5 juta PV ya. Nah, ini di kaki sini, di kaki kiri harus ada segitu, dan di kaki kanan juga 2,5 gitu ya. Nah, kebayang ya kalau misalnya bunda itu di sini itu semua bunda tuh cuma ngerjainnya segini. Nanti kan si ini misalnya berkembang, si ini berkembang. Nah, ini berkembang juga bun, ini berkembang. Memang ada di antara mereka itu customer, mereka nggak mau jadi bisnis partner. Ya udah nggak apa-apa, karena mereka itu nggak usah dipaksa ya bun, biarkan aja. Nanti suatu hari bunda tinggal datengin mereka terus bilang misalnya kayak ke si E ya, aduh kiri kamu sekarang udah ada 10 juta PV loh, kamu masa nggak mau ngembangin kanan? Nah nanti sama bunda ajarin cara belanja, ajarin cara belanjanya, ajarin cara buat registrasi, ya mungkin dia jalan gitu ya bunda ya. Nah kalau bunda mau kejar sales master misalnya, ini kan 2,5 juta PV ya bun. Nah ini tuh gimana caranya supaya ini tuh bisa tercapai 2,5 juta PV? Caranya itu kerjasama bunda. Kalau saya dulu waktu saya jadi SM, saya datengin satu-satu semua leader saya yang ada jaringan. Pertama yang ada jaringan, kemudian saya akan minta tolong mereka untuk ngomong ke jaringannya gitu, apa yang mau dibeli dan kapan gitu ya, karena itu kan kita juga harus ngatur waktu pairingnya ya bun, supaya pairingnya itu hari pertama pairing di 300.000, karena kan kita punya waktu 15 hari, berarti 2,5 juta itu kan kalau dibagi 3 itu kan berarti 300.000 8 hari lebih ya, berarti kita harus pairing 300.000 itu selama 8 hari lebih. Nah jadi kita ngobrol dulu sama si C, kamu hari pertama bisa berapa, si ini berapa, si ini berapa. Nah ini bisa dilakukan apabila leader-leader kita itu ada di sini semua bun. Makanya jangan lupa taruh kiri, taruh kanan. Nah apakah si ini member kita? Bukan member kita. Kalau dia ininya ada ya, satu teman saya ininya itu udah nggak jalan, si G itu udah nggak jalan, akhirnya dia langsung ke saya. Apa itu boleh? Boleh. Kalau buat saya boleh. Saya nggak peduli sama aturan 8 core, 10 core, 4 core itu yang diajarin itu ya. Buat saya semua di bawah saya bantu. Karena itu kewajiban kita ya.
gitu. Kewajiban kita sebagai maksudnya kita leader utama, ya kita bantu gitu sebisa kita gitu kan. Nah, kalau misalnya si J ini tiba-tiba dia gini, udah kesini, nah di sini ada leader bun, gitu. Dan si J ternyata nggak mau bantu leader ini, ya kita yang bantu gitu. Tapi kebayang ya bunda ya, kalau ngebantu leader yang sudah terlalu jauh dari kita, nih misalnya di sini, pada waktu dia mau menjadi sales master, berarti dia harus punya 2,5 di sini, 2,5 sendiri. Berarti kitanya harus punya, kita nggak punya teman-teman kita ini loh buat bantu kita kalau bantu leader kecil di sini. Jadi kita harus punya 2,5 sendiri untuk ngebantu dia gitu ya. Ini kalau dia nggak auto ya bunda ya. Cuman kan kadang-kadang ada beberapa orang yang kanannya udah kuat banget, kirinya udah tinggal 2 juta gitu ya. Masa kita nggak mau bantu bun? Nah gitu. Makanya pentingnya untuk menaruh di kiri kita itu sebaiknya orang-orang yang menurut kita potensial ya. Kita taruh di kiri. Karena gini bun, memang nggak kelihatan waktu sales master, tapi kelihatan waktu diamond master. Nah, diamond master itu kita perlu 2 sales master di kanan, 2 sales master di kiri. Ya. Nah, kalau ternyata nih kita udah targetin misalnya ya, kita tanya, "Kak, kamu mau jadi sales master?" "Oh, mau," kata dia. Dia mau jadi sales master. Terus kita tanya lagi si C, "Kamu mau jadi sales master?" "Mau." "Oke. Berarti ini jadi SM ya." Nah, di sini juga sama. Si F bilang, "Saya mau jadi sales master." Kemudian si L bilang, "Boleh deh Ci, saya mau jadi sales master." Oke kan ya? Nah, kita berarti tinggal konsentrasinya gimana? Untuk menjadikan si I sales master, si K ya, si tadi itu siapa? Oh si K sales master, berarti si K itu jaringan sininya harus punya 2,5 kan ya? Yang jaringan kanannya dia harus punya 2,5 gitu. Nah, si K ini berarti ke dia itu menyupport si ini dong. Dia membantu si C kan? Karena kalau si K 2,5 di sini, 2,5 di sini, berarti si C ini sudah ada 5 juta di kirinya. Jadi dia udah tidak perlu bantuan kita. Dia kanannya juga udah kuat, ya udah dia berjalan sendiri. Gitu ya, Bun. Jadi kalau kita ngebantu kemana? Ke sini. Ya. Jadi kita bantu di bawah dia. Kita bantu caranya, kita mau rekrut lah, atau kita mau jualan ikutan lah, atau apa, pokoknya kita bantu dia supaya kiri dia mencapai 2,5. Karena kalau dia udah 2,5 di kiri, kanannya dia kuat 2,5, berarti si ini juga 2,5. Ya, si ini dapat 5 juta ya bun, ini dia tinggal 2,5 sendiri, kita dapat 2 sales master. Bisa terjadi begini bun, pada waktu dia 2,5 juta, ternyata si H lihat, terus dia bilang, "Wah, PV kiri saya gede loh," gitu, dalam beberapa hari. Ya udah saya ikutan deh. Ikutan dia bun, kanannya dia kerja mati-matian dalam berapa hari itu ya. Akhirnya bunda bukan cuma dapat 2 sales master, bunda dapat 3 sales master. Dia ikutan jadi sales master. Itu bisa karena sales master di kiri bisa dipakai oleh atasnya terus bun. Karena si sales master di kiri ini bisa dipakai terus sama dia gitu. Atau bisa jadi gini bun, kalau ternyata si C sudah diamond master, sudah sales master ya, jadi dia tuh udah sales master ternyata sebelumnya gitu. Nah si K jadi sales master, si H memutuskan ya udah deh saya sales master gitu. Si C kan dia udah sales master nih sebelumnya gitu ya, dia akhirnya bilang ke kanannya, "Yuk jadi sales master." Dia bantu kanannya abis-abisan, di kanannya keluar 2 bun, dia jadi diamond master. Karena yang kiri itu bisa dipakai barengan ya bunda ya. Jadi harus, yang kita tuh harus ingat, kiri kita itu kuatin, kanan kita juga, kanan yang kiri kita kuatin, pokoknya jaringan inti itu harus kuat gitu bun, karena mereka itu yang menopang kita terus ke atas. Nah, dan bukan berarti kita nggak bantu kanan ya, kasihan juga kalau nggak. Nah, kalau di sini juga sama ya bunda ya. Jadi kalau misalnya nih ini kanannya ya bun, nah ini misalnya tadi kan yang kiri, nah ini ya misalnya yang kanan, kita misalnya bikin kayak gini. Nah kanan itu kan kita juga bikin begini ya bun. Nah terus kanan ini tuh kan berarti 2 kan ya. Nah ini kan jaringan kiri kita, ini kiri, ini jaringan kanan. Nah ini inti kita bun, ini jaringan inti kita.
gitu kan, kita nggak bikin ini. Nah, ini jaringan inti kita. Nah, tiba-tiba si E itu dia pengen jadi sales master, Bun. Dia bilang, wah, kanan saya udah hebat lah, saya pengen jadi sales master dong. Nah, kita pengen jadi DM nih, kita pengen jadi diamond master. Ya udah, kita bilang ke dia, ya udah, kamu kuat 2,5 juta sendiri. Kuat, kata dia. Kamu kuat, kirinya berapa? Karena semua orang kan punya kiri ya. Nah, kita tanya misalnya ke si D ini, kamu kuat berapa di sini? Gitu. Di bawah ini kamu kuat berapa, menghasilkan berapa PV? Tolong dong tanya teman-teman kamu di sini. Nah, itu fungsinya leader atas ya. Jadi fungsinya leader itu bukan cuman, kalau jaringan lain itu, kalau MLM lain itu kan leader tuh tinggal diem ya, Bun. Enggak, kalau di Atomi, Bun, leader itu kudu pinter negosiasi, Bun. Jadi leader itu harus dekat sama semua leader yang di jaringan utama ya, karena Bunda harus negosiasi sama dia punya berapa orang di bawah sini buat nolong si ini. Nah, nanti ngomong sama dia punya berapa. Nah, si C dia pengen jadi sales master juga. Nah, dia kan punya kanan ya, kanannya juga dia udah kuat. Nah, minta ke si C, kamu kan udah ditolong si E nih gitu, kasihan dong dia kalau 2,5 juta sendiri, kamu tolong dia dong, kamu bisa ngasih berapa PV gitu, kamu bilang ke member kamu yang di bawah, beli dong, minta mereka beli gitu. Nah, nanti si C usaha juga, belilah. Jadi si ini kan dapat nih 2,5 ya di kiri, di kanan dia sendiri gitu 2,5, dia jadi SM. Si ini mah enak banget si C mah, karena ini posisi saya dulu, Bun. Bawa saya Cisusan gitu, Cisusan kita bantu rame-rame kirinya. Jadi Cisusan SM, saya sih udah pasti kirinya SM dong, yang saya ada 5 juta lebih, Bun, gitu. Nah, saya tinggal waktu itu kanan, abis-abisan saya bisa mencapai 2,5 juta itu 5 hari, Bun, waktu itu. Puji Tuhan deh, pokoknya itu luar biasa lah. Nah, udah saya akhirnya jadinya Ciani Ibrahim DM gitu ya. Jadi apakah ada kemungkinan pada waktu saya jadi SM si A ini jadi DM ya, yang tadi saya ceritakan, Bun? Bisa, karena 2 SM terbawah bisa digunakan sama atas. Nah, sekarang saya ceritakan tentang Sharon Rose ya, supaya rada lebih mengerti lagi ya, Bun. Kalau saya ingin jadi Sharon Rose, berarti saya harus punya 2 DM ya. Kalau Sharon Rose kan harus punya 2 Diamond Master. Nah, saya harus punya Diamond Master di sini, Diamond Master di sini, Diamond Master, Diamond Master. Nah, si Diamond Master yang di sini itu dia harus punya 2 SM kecil di bawah, Bun. Iya kan? Supaya dia jadi diamond gitu. Nah, si 2 SM kecil ini bisa digunakan sama semua, Bun, untuk si ini jadi diamond juga gitu. Jadi si ini cuman tinggal supaya dia jadi diamond gimana caranya gitu kan si ini belum jadi, misalnya ini belum jadi diamond ya, Bun ya, ini si B, ini si A misalnya, ini si A, ini si B, mereka pengen jadi diamond supaya si star ini jadi Sharon Rose. Gimana caranya? Caranya itu adalah si B harus punya 2 sales master di kiri ya, Bunda ya, dan dia harus punya 2 sales master di kanan. Nah, sales master yang di kanan nggak bisa dipakai sama siapa-siapa kecuali si B, tapi sales master di kiri bisa digunakan oleh si A lagi. Jadi A tuh nggak usah cari lagi sales master di kiri, Bun. Nah, sales masternya dia cuma tinggal cari di kanan. Makanya saya selalu bilang ke bunda-bunda, bikin 2 line, 2 garis, isi kiri kanan, karena ini, Bunda, karena kalau kerjasama seperti ini, maka Bunda akan terus bisa naik ke atas, bisa jadi Sharon Rose, bisa terus jadi Star Master, bisa terus naik ke atas, karena kerjasamanya udah bagus ya. Ini juga sama, kalau misalnya di sini si C dan si D, dia pengen jadi Diamond Master si D, berarti dia harus punya SM Sales Master 2 di sini, di kirinya dia, dan 2 di kanan dia. 2 di kanan gak bisa dipakai oleh siapapun kecuali dia ya. Bisa dipakai sama si ini sih, si C. Tapi kalau dipakai si C ya berarti dia gak jadi ya, Bunda ya. Nah, tapi kalau dia punya 2 di kiri, 2 di kanan, dia jadi diamond. Nah, begitu dia jadi Diamond Master, si ini
dia udah punya 2 SM di sini, dia juga punya 2 SM di sini ya, karena kanannya bawah kiri kita itu kiri kita juga ya bun, jadi mereka itu harus kita sayang juga. Nah ini dia cuma tinggal cari 2 SM di sini bun, dia jadi Diamond Master. Kita punya A, B, C, D Diamond Master, kita Sharon Rose gitu ya. Jadi walaupun bunda itu mungkin ya ada orang di sini nggak tahu di mana, udah di sini di sini misalnya bunda, tapi dia tuh berkembang luar biasa, jangan dibuang gitu bunda, karena kalau dia menghasilkan Diamond Master di sini, terus ternyata di sini ada Diamond Master, bunda bisa jadi Sharon Rose ya gitu. Dimanapun letaknya anggota kita itu kita sayang. Makanya saya nggak suka sama orang yang ngomong 8 core, 3 core, 4 core gitu. Karena saya mikirnya gini, kalau emang udah apa sih, bukan punya kita gitu ya bunda ya, maksudnya jaringannya jauh dari kita, masa kita buang kalau dia memang sudah mau kerja gitu ya. Nah itu yang saya pelajari dari Atomi, dan itu sebenarnya bisa bikin kita besar bun, karena 2 line itu kebayang kalau seperti ini ya, sekarang saya itu di line kiri, di line kanan saya, tapi yang utama itu ada Ibu Jenny Sim. Ibu Jenny Sim itu punya saudara di Hong Kong. Hong Kong itu mau buka, jadi begitu dia buka, maka semua leader yang ada di atasnya dia akan punya peningkatan PV gitu ya. Makanya saya berharap nanti saya bisa membenarkan dulu jaringannya supaya banyak gitu ya yang dapat PV-nya gitu. Nah kalau yang saya dapat lagi juga dari coachingnya Coach Ju ya, yang tadi bagaimana caranya supaya kita itu di Atomi itu kita berhasil. Dia tadi ditanya itu, hello Elizabeth. Nah dia itu bagaimana caranya supaya kita berhasil. Caranya adalah kita harus punya tujuan per hari ya bunda ya, per hari. Jadi hari ini kita mau ngapain gitu. Nah kalau misalnya dibilanginnya gini, kalau hari ini kita punya 3 orang mau kita ajak Atomi, 3-tiganya nolak, itu keberhasilan atau itu kegagalan gitu. Nah bun itu tuh pilihan bunda, dia ceritanya gitu. Jadi tadi tuh dia cerita ke kita gini, hidup itu pilihan, semua pilihan. Kalau orang yang tidak pernah ditolak nggak mungkin gitu bunda. Kalau di MLM pasti ditolak, ditolak tuh pasti ada. Nah tergantung kitanya, kita gimana, karena sebenarnya orang nolak kita, kita nggak bisa hentikan ya, kita nggak bisa bilang stop jangan nolak, nggak bisa, tapi kita bisa ngontrolnya apa, respon kita gitu. Kalau kita ditolak sekali, kita 2 kali makin, 3 kali nangis gitu ya, 4 kali keluar dari Atomi. Nah apakah eh, itu teh bagus gitu, karena kalau saya ditolak dulu, nangis iya, saya cengeng bener. Saya tuh kalau ditolak tuh baper waktu dulu, kayak kayak Agnes waktu, jadi Agnes kan pernah cerita ya, Ci saya mau baper kalau ditolak, saya juga gitu, saya nangis tapi bedanya itu, dan saya senengnya sama Agnes, dia wah sebel segala macam ya, dia curhat ke saya oke gitu, tapi besoknya dia jalan lagi. Nah itu yang saya suka dari eh, leader-leader saya ya. Saya juga melihat kualitas yang sama nih sama semua leader di sini gitu ya, Christine gitu. Saya ngelihat posting-postingnya Christine tuh bagus benar. Jadi kalaupun saya tidak kelihatan memuji gitu ya, tapi sebenarnya saya tuh selalu ngecek semua leader di bawah saya postingnya tiap hari sebenarnya gitu, ada posting apa, jadi saya tuh sebenarnya tahu apa aja yang ada gitu ya, supaya saya tuh karena saya ngerasain waktu pertama kali saya dulu bikin Atomi gitu, saya ngerasain sih gimana rasanya kalau kita tuh jalan sendiri ya. Jadi saya tuh pengennya dari awal tim kita itu udah solid gitu, saling bantu satu sama lain. Kalau kanan ini kan tim ini tuh tim kanan, kalau Pak Asrin dia tim kiri ya. Cuman saya sih mikirnya jangan ada kiri kanan lah, kita kan sama-sama juga tim gitu ya, mau kiri mau kanan itu sama aja, saling bantulah
gitu ya, supaya karena kalau di Atomi itu saling bantu kita akan cepet banget naiknya, tapi kalau sendiri-sendiri itu susah. Nah jadi pertama yang saya mau ngomongin itu, jadi kita itu harus bikin berapa banyak video yang kita tonton tiap hari itu. Bunda cobalah menonton video gitu. Emang sih video tuh kadang-kadang panjang banget ya. Kalau saya sering banget mencari tiap hari itu kata-kata motivasi. Sebenarnya buat apa? Pertama, buat member bagus, buat saya bagus karena saya jadi diingatkan gitu. Oh, karena kata-kata motivasi yang bagus itu bagus banget kalau di pagi hari gitu ya. Terus saya tuh sangat seneng kalau gini, kita tuh pikirnya gini Bunda, kalau mau mulai hari ini saya mau nonton video